Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channelnya Kak Tara. Sebelum kita mulai, dibantu subscribe-nya ya. Kali ini kita akan membahas tentang janji Allah apabila kita menyayangi binatang peliharaan, khususnya kucing. Bagi sebagian orang, memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaannya kepada hewan peliharaan. Barang siapa yang menyayanginya, maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 5 janji kepada mereka yang menyayangi berbagai hewan. Salah satunya hewan seperti kucing. Lantas, apa saja kelima janji Allah itu? 1. Mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berisi, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Memelihara kucing ternyata termasuk ke dalam suatu ibadah, sehingga dapat mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Kucing bukanlah hewan yang najis, maka dari itu jika ada kucing masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir, melainkan dipelihara atau diberi makanan. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad, An, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Albani. 2. Dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan seperti kucing, dalam suatu riwayat, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski memberi minum seekor anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni.
Hadis riwayat Bukhari. 3. Bernilai sedekah bagi orang yang suka memeliharanya. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama halnya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu karena saat ia memberi makan, minum, dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sebagai sedekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan, khususnya bagi umat Islam, agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad, setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, menyiksanya jika dipelihara, tidak diberi makanan, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di dalam neraka. 5. Menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Seorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya, sebagaimana disyariatkan oleh Allah, dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan, bahkan membersihkan kotorannya, telah akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai janji Allah bagi orang yang suka memelihara hewan, khususnya kucing. Semoga bisa menjadi pengetahuan agar ketika memelihara hewan dapat memeliharanya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah dilakukannya menjadikan ridho atau pahala bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Assalamualaikum.